Semangat pagi! Kembali lagi bersama saya Miss Fadia, masih dalam topik Technopreneurship. Kali ini kita akan mempelajari tentang Competitive Advantage and Market. Mari kita mulai. Berikut ini adalah outline dari materi yang akan kita pelajari pada video ini. Porter's Competitive Advantage and Strategy. Competitive strategy atau strategi kompetitif merupakan pencarian sebuah posisi bersaing yang menguntungkan bagi perusahaan dalam sebuah industri. Karena sejatinya industri ini merupakan arena fundamental tempat persaingan tersebut terjadi. Kemudian competitive advantage atau keunggulan kompetitif ini merupakan kemampuan perusahaan yang diperoleh melalui karakteristiknya serta sumber dayanya untuk menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan kompetitor di industri yang sama atau pasar yang sama. Sebuah perusahaan dapat menetapkan sebuah goal atau objektif yang ingin dicapai. Nah, dalam penetapannya itu perlu memperhitungkan SMART, yaitu specific, measurable, assignable, realistic, dan timely. Dalam penentuan strategi kompetitifnya, itu dapat memperhitungkan kuadran berikut ini ya. Jadi berdasarkan cakupan pasar atau market scope serta competitive positioning. Strategi yang nanti akan dibangun itu sebetulnya merupakan sebuah peta jalan yang akan menentukan arah kerja perusahaan tersebut dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Misalkan pada market scope yang broad atau yang luas, itu sebuah perusahaan memilih pada cost, sehingga ia dapat memiliki competitive advantage sebagai cost leadership. Nah, di sini berarti dia akan menjadi produsen low cost atau yang harga-harganya sangat rendah, sehingga dia dapat menarik minat dari pembeli yang sensitif terhadap harga. Jadi, pembeli atau pelanggan tersebut akan memilih barang dengan harga yang termurah. Competitive advantage yang dimiliki pada strategi ini adalah dapat menetapkan harga yang lebih rendah untuk industri tersebut, yaitu pada floor price-nya. Pada cost leadership, maka ia dapat meraih pelanggan yang menyukai harga yang lebih murah. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhitungkan economies of scale. Berarti dia dapat memproduksi barang dalam jumlah banyak atau produksi massal, atau dia mencari supplier yang dapat memberikan harga lebih murah dengan pembelian besar. Jadi di sini yang perlu dicari oleh perusahaan adalah bagaimana memperoleh economies of scale. Kemudian pada cost leadership ini berarti perusahaan akan menjual barang yang sama dengan kompetitornya. Jadi hal ini akan bekerja apabila barang yang dijual itu sama, tetapi dia dapat menjual dengan harga yang lebih murah, sehingga pelanggan akan tertarik pada perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah differentiation. Pada differentiation ini atau mencari pembeda dari dirinya dengan kompetitor, maka di sini tidak lagi menyasar pada target pasar yang price sensitive, karena yang dicari itu adalah differentiation atau perbedaan yang memberikan value lebih bagi customer tersebut. Jadi pada sebuah segmen pasar dibandingkan segmen lainnya, bisa jadi value yang dinilai bernilai, suatu hal yang dinilai bernilai itu berbeda dari satu pasar dan pasar lainnya. Oleh karena itu, sebuah perusahaan harus menetapkan dulu apa value yang ingin ditawarkan yang tepat untuk segmen tersebut. Kemudian misalnya untuk differentiation ini dapat diterapkan pada pelayanannya atau jenis bahannya, jenis produknya, kualitas barangnya. Differentiation ini dapat bekerja. Untuk differentiation fokus itu biasanya berlaku pada kelompok niche market. Di sini para pelanggannya tidak price sensitif, jadi bisa jadi ini adalah kelompok barang-barang mewah yang betul-betul tertuju untuk satu kelompok pelanggan.
Jadi ini bukan untuk pasar yang luas, tetapi pada ceruk pasar yang kecil saja, tetapi memiliki fokus differentiation di situ. Kemudian, classes of competitors. Nah, di sini ada beberapa jenis kompetitor ya. Ada pesaing atau kompetitor langsung, tidak langsung, dan pesaing di masa depan. Kompetitor langsung ini merupakan perusahaan-perusahaan kompetitor yang memiliki produk atau layanan yang mirip dengan yang kita miliki. Jadi dari sini pun berarti target pasarnya akan sama, serta basis pelanggannya pun sama. Untuk meningkatkan laba atau penjualan, perusahaan kompetitor itu dapat mencoba untuk meraih atau merebut pelanggan dari kita, atau sebaliknya kita pun dapat meraih atau merebut pelanggan dari kompetitor. Nah, contohnya di sini adalah perusahaan smartphone. Jadi perusahaan smartphone saling bersaing untuk meraih target pasar yang sama. Kemudian ada pesaing tidak langsung. Pesaing tidak langsung ini produk yang dijual sebetulnya tidak sama, mungkin mirip atau berbeda sama sekali, tetapi dia dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama atau yang hampir mirip. Jadi di sini bisa bersifat substitusi walaupun tidak sempurna. Jadi misalkan ada perusahaan pesawat terbang bersaing dengan kereta api. Sebetulnya kan ini dua jenis yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama untuk transportasi, sehingga mereka dapat menjadi pesaing tidak langsung dalam mencari pelanggan di target pasar itu yang sama. Kemudian ada pesaing masa depan. Pesaing masa depan ini bisa jadi saat ini belum menjadi pesaing, tapi di kemudian hari dapat menjadi pesaing. Salah satu contoh sumber pesaing masa depan ini adalah pesaing tidak langsung. Jadi bisa jadi saat ini kita sebagai sebuah perusahaan tidak memiliki pesaing karena tidak membutuhkan substitusi. Pelanggan tidak membutuhkan substitusi. Tapi di masa depan ketika kebutuhannya sudah bergeser, bisa jadi beralih ke perusahaan lain yang merupakan substitusinya. Jadi di sini perlu waspada apabila pesaing tidak langsung itu mulai masuk ke pasar kita, sehingga mereka bisa meraih peluang yang seharusnya menjadi peluang kita. Kemudian product differentiation ini yang tadi di kuadran 4 tadi ya. Kita akan mendalami tentang product differentiation and positioning. Product differentiation adalah pembeda dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, perbedaan ini juga merupakan keunggulan juga yang kita tawarkan. Jadi ada value lebih yang kita tawarkan kepada pelanggan. Sesuatu yang unik ditambah valuable itu akan menjadi differentiation. Nah, jenis-jenis perbedaan ini bisa berbeda dari segi produk, layanan, karyawannya, atau saluran dan citra. Di sini misalnya, sebuah perusahaan dapat mendiferensiasikan produknya secara fisik atau secara keawetannya berbeda atau keandalan produknya itu berbeda. Jadi perusahaan A misalnya dia memproduksi barang yang sebetulnya sifatnya itu mirip dengan perusahaan B atau memiliki fungsi yang sama, tetapi dia memiliki keawetan yang lebih tinggi, kualitas yang lebih baik. Jadi di sini adalah diferensiasi produk. Kemudian dari diferensiasi pelayanan. Misalkan ada sebuah bengkel nih sama-sama dapat melayani. Tetapi satu bengkel ini dia punya layanan antar jemput mobil misalnya, atau dia menawarkan buka 24 jam sehingga orang-orang yang pulang kantor membutuhkan untuk ke bengkel itu bisa pergi ke bengkel di malam hari. Jadi ini adalah contoh dari diferensiasi secara pelayanan. Nah, pelayanan ini juga bisa dari sisi perbaikan atau dari servisnya, konsultasi, dan pelayanan dari customer service, dan lain-lain. Kemudian diferensiasi karyawan. Bagaimana di sini sebuah perusahaan dapat memiliki karyawan yang talent atau sumber dayanya itu
lebih baik dibandingkan perusahaan lainnya. Sehingga di situ talent inilah yang menjadi nilai lebih yang ditawarkan kepada pelanggan. Kemudian diferensiasi saluran atau channel. Di sini dapat dibuat dari distribusinya atau bagaimana penyaluran produk atau bagaimana cara sales dari perusahaan, itu bisa masuk ke diferensiasi saluran. Kemudian diferensiasi citra. Bisa jadi sebuah produk itu fungsinya sama tetapi memiliki citra yang berbeda. Misalkan sebuah produk itu mencitrakan dirinya sebagai produk khusus untuk wanita yang berhijab, atau ada produk yang mengkhususkan dirinya untuk laki-laki yang bekerja, yang sibuk di kantor. Itu adalah diferensiasi dari sisi citra. Jadi ini berhubungan juga dengan brand. Kemudian product differentiation and positioning. Jadi positioning ini merupakan sebuah aksi dari sebuah perusahaan itu untuk menempatkan sebuah produk di posisi yang lebih unggul di dalam benak konsumen dibandingkan produk dari kompetitornya. Salah satu manfaat positioning adalah untuk memperjelas target pasarnya itu siapa, dan untuk yang dimiliki perusahaan itu targetnya pasar yang mana. Kemudian untuk positioning ini, perusahaan dapat menawarkan solusi. Jadi kita akan memeriksa kembali bagaimana kebutuhan dan potensi masalah atau hambatan dari masing-masing segmentasi target pasar ini. Dengan mengetahui hambatan dan potensi masalah tersebut, kita dapat merancang pesan yang tepat untuk disampaikan kepada pelanggan bagaimana produk atau layanan kita ini dapat menyelesaikan masalah mereka atau dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan tersebut. Kemudian untuk positioning ini kita juga perlu menerapkan unique selling proposition. Di sini kita harus membuat sebuah keunggulan mengapa pelanggan tersebut harus menggunakan produk atau layanan yang kita tawarkan. Jadi di sini kita pikirkan penawaran apa yang bisa kita berikan dan tidak dapat diberikan oleh kompetitor lain. Kemudian kita juga dapat membuat kampanye yang spesifik mengenai produk atau layanan kita yang betul-betul sesuai untuk target pasar kita. Kemudian kita beralih ke market structure atau struktur pasar. Nah, yang pertama ini ada perfect competition atau pasar persaingan sempurna. Di sini itu biasanya adalah barang-barang yang memiliki kesamaan satu sama lainnya. Di sini profitnya itu normal dan para penjual atau perusahaan yang memproduksi barang atau jasa di bidang persaingan sempurna ini itu memiliki kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar. Jadi mudah untuk memasuki sebuah pasar dan untuk keluar dari pasar tersebut. Nah, sedangkan pasar monopoli itu ada satu perusahaan yang memiliki paling tidak 25% dari market share-nya. Pada pasar monopoli itu terdapat hambatan untuk masuk ke pasar. Jadi ada barriers to entry. Kemudian di sini ada harga yang lebih tinggi dibandingkan competitive market. Karena perusahaan tersebut yang memonopoli, dia tidak memiliki pesaing sehingga dia dapat menentukan harga bagi produk atau jasa yang dia jual. Tapi tentu dia tidak dapat seenaknya saja menentukan sesuai keinginannya, karena pada akhirnya akan ada mekanisme pasar yang meregulasi harga tersebut. Kemudian ada oligopoli. Oligopoli itu misalkan ada 5 perusahaan dengan concentration ratio-nya lebih dari 50%. Jadi oligopoli ini ada beberapa perusahaan besar, ada lebih dari satu, yang menguasai pasar. Nah, ini ada keterkaitan di antara pasar-pasar tersebut. Dan di sini ada some barriers to entry. Jadi ada hambatan untuk masuk ke pasar tersebut ya. Tidak mudah untuk menjadi pemain di pasar tersebut. Kemudian ada kompetisi monopolistik. Kompetisi monopolistik ini adalah beberapa perusahaan
yang mempunyai brand royalty. Jadi ini low barriers to entry, jadi cukup mudah untuk masuk ke pasar ini. Dan perusahaan ini memproduksi barang-barang yang terdiferensiasi. Di sini ada profit yang lebih sedikit dibandingkan pasar monopoli. Kemudian ada contestable market. Ini jumlah perusahaannya tidak terlalu penting. Di sini ada freedom of entry and exit. Jadi perusahaan itu dapat keluar atau masuk ke pasar dengan mudah. Nah, di sini ada low sunk cost juga. Kemudian ada collusive oligopoly. Di sini ada beberapa perusahaan dengan harga-harga yang tetap. Jadi di sini perusahaan tersebut menetapkan harga dan kesulitan untuk entry atau untuk keluar. Di sini ada high profit seperti pada pasar monopoli. Kemudian kita akan mempelajari tentang segmentasi pasar dan target pasar. Ini merupakan strategi pemetaan konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, atau perilakunya agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan lebih baik. Nah, kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah segmenting. Segmenting ini berdasarkan demografis atau geografis, psikografis, serta perilaku. Secara demografis ini berdasarkan pada atribut-atribut pribadi seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, kerjaan, atau status pernikahan. Kemudian secara geografis itu di mana tempat tinggalnya, di wilayah apa, kota apa, atau lingkungan tertentu. Kemudian pada psikografis yaitu pengelompokan berdasarkan kepribadian, nilai-nilai yang dijunjung atau gaya hidupnya. Kemudian untuk perilaku, di sini berdasarkan cara mereka menggunakan produk, loyalitasnya terhadap sebuah merek, atau manfaat apa yang sebetulnya mereka cari dari produk atau layanan tersebut. Kemudian untuk targeting di sini kita setelah melakukan segmentasi pasar, maka akan menentukan segmentasi pasar mana yang akan kita tuju. Nah, untuk menentukan targeting tersebut, itu kita memperhitungkan dari ukuran, profitabilitas, serta aksesibilitas. Ukuran di sini adalah ukuran pasar. Jadi seberapa besar potensi pasar tersebut untuk bertumbuh ke depannya. Kemudian dari profitabilitas, seberapa besar profit yang dapat dihasilkan dengan mentargetkan pasar tersebut. Serta aksesibilitas, seberapa sulit atau seberapa mudah untuk menjangkau pasar tersebut. Bagi perusahaan yang baru meluncurkan produk, itu bisa menggunakan strategi beachhead market untuk menciptakan pasar. Beachhead market ini merupakan segmen pasar yang kecil dari target pelanggan ideal untuk produk baru. Pada beachhead market ini terdapat similar market, berarti sebuah perusahaan dapat meresearch dulu bagaimana jenis-jenis pelanggan yang menggunakan produk yang mirip, sehingga ketika akan meluncurkan produk tersebut dan memasarkan produknya, sudah mengetahui seperti apa target pasar yang akan dituju. Kemudian secara demografik ini spesifik, berarti sebuah perusahaan ketika meluncurkan produk tersebut itu dapat melihat seperti apa demografi pelanggan yang sudah menggunakan produk yang mirip dengan produk yang diluncurkan baru. Misalnya secara jenis kelamin, secara usia, pekerjaan, atau secara pendidikan, itu seperti apa demografinya yang akan menggunakan produk yang kita jual. Kemudian secara geografi, itu berarti dari lingkungannya, kota, tempat tinggalnya, itu bisa menjadi acuan dari produk sejenis yang sudah ada untuk menjadi target pasar kita. Begitu pula dengan kebutuhan customer. Dan di sini apabila ada gap di pasar atau ada celah di pasar yang belum terisi, dan disitulah kita bisa masuk di dalamnya.
Jadi walaupun misalnya produk sejenis sudah ada, tetapi belum sempurna. Nah, kita sebagai produk baru itu dapat mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan value yang lebih tinggi dibandingkan produk yang sudah ada. Untuk beachhead market ini, strategi yang dapat diterapkan adalah word of mouth. Dengan menggunakan word of mouth, pesan mengenai produk baru yang akan kita luncurkan ini dapat sampai ke pasar yang kita tuju melalui teman-temannya atau melalui lingkungannya. Jadi word of mouth ini sangat bermanfaat. Karena target pasar yang kita pilih ini demografinya itu sejenis, jadi word of mouth itu bisa bekerja dengan baik. Karena pesan ataupun promosi yang ingin disampaikan itu dapat berjalan dengan lebih cepat. Nah, demikian yang dapat kita pelajari dari materi Competitive Advantage and Market. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.